Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi ekskresi. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Melinda Nahwa Firdausi, kemudian ada saya sendiri yaitu Widya Koirunisa, dan yang terakhir Jumrotul Aisyah. Selanjutnya, pokok bahasan materi yang akan kami bahas, yang pertama hewan berdasarkan ekskresi jenis nitrogen, organ pendukung ekskresi, dan yang terakhir mekanisme ekskresi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, yaitu tentang pengertian ekskresi. Ekskresi merupakan bahan-bahan sisa buangan dari dalam jaringan tubuh ke luar tubuh. Sebagai hasil dari aktivitas metabolisme tertentu, akan terbentuk produk buangan. Produk sisa yang utama adalah karbon dioksida, air, dan komponen nitrogen. Bahan-bahan sisa ini, terutama komponen nitrogen, jika tetap berada dalam tubuh, dapat memberikan pengaruh yang membahayakan. Oleh karena itu, pengeluaran bahan-bahan sisa buangan tersebut menjadi mutlak diperlukan. Dalam proses oksidasi nutrien, di samping dihasilkan energi bebas, juga dihasilkan bahan sisa. Proses penghancuran protein secara sempurna akan menghasilkan senyawa buangan nitrogen seperti amonia NH3, ureum atau CONH2 dua kali, dan asam urik dan lain-lain. Proses penghancuran karbohidrat dan lemak secara sempurna akan menghasilkan sisa buangan berupa air dan karbon dioksida. Pada kenyataannya, ketiga kelompok sisa metabolisme tersebut seperti nitrogen, CO2, dan H2O tidak semuanya dieliminasi dari tubuh, tetapi ada sebagian yang dimanfaatkan oleh tubuh pada jenis tertentu. Selanjutnya, yaitu ekskresi nitrogen pada ikan. Peranan ekskresi nitrogen yang pertama yaitu sebagai pengatur keseimbangan dalam tubuh terhadap kondisi lingkungan. Yang terpenting adalah dalam hal proses pengaturan tekanan osmotik dan keseimbangan terhadap amoniak dalam air. Yang kedua yaitu dalam aplikasi akuakultur. Ekskresi nitrogen dapat digunakan untuk mengetahui mutu pakan efisiensi, jenis nutrisi penyusun pakan yang diberikan. Selanjutnya, yaitu tentang pengeblokan hewan berdasarkan ekskresi jenis nitrogen. Yang pertama, yaitu ada hewan amonotelik. Hewan ini merupakan hewan yang mengekskresikan bahan buangan nitrogen yang utama berupa amoniak. Reaksinya yaitu berupa NH3 plus H2O menjadi NH4 plus OH-. Contohnya yaitu seperti Echinodermata, Polysaccharida, Cephalopoda, Bivalvia, Crustacea, Invertebrata aquatic, Crocodilia, dan ikan air tawar lainnya. Selanjutnya, yaitu hewan ureotelik. Hewan ini merupakan hewan yang mengeluarkan bahan buangan nitrogen dalam bentuk urea. Urea merupakan senyawa yang mudah larut dalam air. Urea ini dihasilkan di dalam hati vertebrata. Contohnya, yaitu seperti mamalia, amfibi, ikan elasmobaranci, dan beberapa jenis kura-kura. Yang ketiga, yaitu ada hewan urikotelik. Hewan ini merupakan hewan yang mengeluarkan bahan buangan nitrogen yang besar berupa asam urik. Asam urik ini sangat sulit larut dalam air. Contohnya, yaitu seperti insekta, Gastropoda terrestrial, sebagian besar reptil seperti kadal dan ular. Yang terakhir, yaitu ada guanotelik. Hewan ini merupakan hewan yang mengekskresikan komponen nitrogen utamanya berbentuk guanin. Contohnya, yaitu seperti Arachnida. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan organ yang terlibat dalam ekskresi nitrogen. Yang pertama ada insang. Proses ekskresi nitrogen melalui insang merupakan proses pertukaran karbon dioksida dan hidrogen
hidroksida. Proses ekskresi ini terjadi di lamela primer. Nitrogen dalam bentuk amonia dari sisa pembakaran metabolisme dikeluarkan dan dibawa oleh hemoglobin darah. Pada saat nitrogen berada di insang, proses difusi pun berjalan. Proses pertukaran insang secara difusi, pada proses inti terjadi suatu aliran molekul gas dari lingkungan yang konsentrasi gasnya tinggi ke lingkungan yang konsentrasi gasnya lebih rendah. Kemudian, organ yang terlibat dalam ekskresi nitrogen selanjutnya yaitu ginjal, yang berperan dalam filtrasi atau penyaringan beberapa bahan buangan sisa metabolisme. Bahan-bahan yang dibuang lewat ginjal antara lain CONH2 dua kali dan air dan garam mineral. Sel yang bertanggung jawab pada filtrasi pada ginjal adalah glomerulus. Selanjutnya, ginjal pada Pisces atau ikan mempunyai sistem ekskresi berupa ginjal dan satu lubang pengeluaran yang disebut urogenital. Lubang urogenital ialah lubang tempat bermuaranya saluran ginjal dan saluran kelamin yang berada tepat di belakang anus. Ginjal pada ikan yang hidup di air tawar dilengkapi sejumlah glomerulus yang jumlahnya sedikit lebih banyak. Sedangkan ikan yang hidup di air laut memiliki sedikit glomerulus sehingga penyaringan sisa hasil metabolisme berjalan lebih lambat. Kemudian ginjal pada mamalia merupakan organ utama yang melakukan proses ekskresi dan osmoregulasi. Peranan fungsi ginjal adalah yang pertama, mengsekresikan zat sisa hasil buangan, mengatur volume plasma dan jumlah air di dalam tubuh. Yang ketiga, bila banyak air yang masuk ke dalam tubuh ginjal membuang kelebihan, sehingga lebih banyak lagi urin yang disekresikan. Bila tubuh banyak kehilangan air, ginjal akan mengeluarkan sedikit air dan urin menjadi lebih pekat. Yang keempat, menjaga tekanan osmose pada keadaan seharusnya dengan cara mengekskresikan garam-garam. Kemudian menjaga pH plasma dan cairan tubuh, dan yang terakhir menjalankan fungsi sebagai hormon. Selanjutnya, ginjal pada amfibi atau kata. Amfibi memiliki tipe ginjal opistonefron. Katak jantan memiliki saluran ginjal dan saluran kelamin yang bersatu dan berakhir di kloaka. Sedangkan hal tersebut tidak terjadi pada katak betina. Ginjal pada katak merupakan organ yang sangat berperan dalam pengaturan kadar air dalam tubuhnya, sama halnya dengan ikan. Amfibia memiliki kulit yang tipis sehingga menyebabkan amfibia kekurangan cairan jika terlalu lama berada di darat. Begitu pula jika katak berada terlalu lama dalam air tawar, air dengan sangat mudah masuk secara osmosis ke dalam jaringan tubuh melalui kulitnya. Laju filtrasi pada katak dibantu oleh hormon. Sesuai dengan kondisi air di sekitarnya, ketika berada dalam air dengan jangka waktu yang lama, katak mengeluarkan urin dalam volume yang besar. Namun, kandung kemih katak dapat dengan mudah terisi air. Air yang dapat diserap oleh dinding kandung kemih digunakan sebagai cadangan air ketika katak berada di darat untuk waktu yang lama. Selanjutnya, organ yang terlibat dalam ekskresi nitrogen, yang ketiga adalah kulit. Kulit mengeluarkan keringat yang mengandung zat-zat sampah. Keringat dikeluarkan melalui pengeluaran aktif dan kelenjar keringat di bawah pengendalian saraf simpatis. Pada beberapa jenis ikan, permukaan kulit dapat dijadikan tempat untuk pengeliminir sisa metabolisme. Pada ikan yang masih stadia larva dan organ tubuhnya belum terbentuk, maka ekskresi nitrogen berlangsung melalui kulit. Organ yang terlibat dalam ekskresi nitrogen yang keempat ada paru-paru. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida dan air yang dihasilkan pada setiap metabolisme karbohidrat dan lemak yang dikeluarkan dari sel-sel jaringan tubuh dan masuk ke dalam aliran darah. Sel darah merah pada alveolus paru-paru mengikat oksigen dan ditransfer ke jaringan. Selanjutnya, sel-sel darah merah akan menangkap karbon dioksida ini dengan pertukaran klorida dengan proses berantai.
Selanjutnya, asam karbonat terbentuk karena terlarutnya karbon dioksida. Proses pelarutan ini dipercepat oleh enzim karbonat anhidrase. Asam karbonat akan terpisah lagi menjadi ion HCO3- dan ion H+. Ion hidrogen ini bersifat toksik atau beracun dikarenakan dapat mengubah pH darah. Oleh karena itu, hemoglobin segera mengikat ion hidrogen. Ion bikarbonat keluar dari sel darah dan digantikan posisinya oleh ion kloroid dalam darah. Dengan demikian, karbon dioksida akan diangkut sebagian besar sebagai HCO3- dalam plasma darah dan sebagiannya lagi 25%-nya diikat oleh hemoglobin sebagai senyawa karbomino hemoglobin dan sedikit sekali H2CO3 yang larut dalam plasma darah. Kebalikan dari proses ini berlangsung di paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida dilepaskan dan oksigen diikat dalam darah. Ion kloroid yang mula-mula masuk ke dalam sel darah dikeluarkan lagi. Demikian pula air dikeluarkan dari paru-paru dalam bentuk uap air. Selanjutnya, organ yang terlibat dalam ekskresi yang terakhir ada hati. Hati merupakan tempat untuk mengubah berbagai zat, termasuk racun. Hati menerima kelebihan asam amino yang akan diubah menjadi urea yang bersifat racun. Hati juga menjadi tempat perombakan sel darah merah yang rusak menjadi empedu. Kantong empedu atau bilirubin akan menyimpan empedu yang dihasilkan. Bilirubin merupakan produk utama dari penguraian sel darah merah yang tua. Bilirubin difiltrasi dari darah oleh hati dan dikeluarkan pada cairan empedu. Sebagaimana hati menjadi semakin rusak, bilirubin total akan meningkat. Sebagian dari bilirubin total termetabolisme dan bagian ini disebut sebagai bilirubin langsung. Apabila bilirubin langsung rendah, sementara bilirubin total tinggi. Hal ini akan menunjukkan kerusakan pada hati atau pada saluran cairan empedu dalam hati. Bilirubin juga berperan mempengaruhi pengaruh dalam warna feses yang dikeluarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya adalah ekskresi pada hewan akuatik. Ikan mempunyai sistem ekskresi berupa ginjal dan suatu lubang pengeluaran yang disebut uregenital. Lubang uregenital ialah lubang tempat bermuaranya saluran ginjal dan saluran kelamin yang berada tepat di belakang anus. Ginjal pada ikan yang hidup di air tawar dilengkapi sejumlah glomerulus yang jumlahnya lebih banyak. Sedangkan ikan yang hidup di air laut memiliki sedikit glomerulus sehingga penyaringan sisa hasil metabolisme berjalan lambat. Berikutnya adalah mekanisme ekskresi yang terjadi pada hewan invertebrata. Yang pertama ada protozoa. Makhluk hidup ini mengeluarkan sisa metabolismenya dengan cara difusi. Karbon dioksida hasil respirasi seluler dikeluarkan dengan cara difusi. Selain itu ada cara lain yaitu dengan membentuk vakuola yang berisi sisa metabolisme. Makhluk hidup satu sel membentuk vakuola yang berisi sisa metabolisme, lalu mengeluarkannya dari dalam sel. Pada hewan Coelenterata dan Porifera yang hidup sebagai koloni sel-sel, mekanisme ekskresinya dengan cara mendifusikan zat-zat yang akan dibuang dari satu sel ke sel yang lain hingga akhirnya dilepaskan ke lingkungan. Berikutnya adalah mekanisme pada hewan planaria. Organ ekskresi yang paling sederhana dapat ditemukan pada cacing pipih atau planaria. Organ ekskresi pada planaria berupa jaringan yang menyerupai pipa yang bercabang-cabang. Organ tersebut bernama protonefridea. Jaringan pipa tersebut dinamakan nefridiofor. Ujung jari cabang nefridiofor disebut sel api atau flame cell. Disebut demikian karena ujung sel tersebut bergerak menyerap dan menyaring sisa metabolisme pada sel-sel di sekitarnya. Kemudian mengalirkannya melalui nefridiofor menuju pembuluh ekskretori. Berikutnya yaitu mekanisme ekskresi pada hewan cacing tanah. Cacing tanah, moluska, dan beberapa hewan invertebrata lainnya memiliki struktur ginjal sederhana yang disebut nefridia. Struktur tersebut terdapat di setiap segmen tubuhnya. Dalam cairan tubuh cacing tanah yang memenuhi rongga tubuhnya, terkandung sisa metabolisme maupun nutrien. Cairan inilah yang disaring oleh ujung tabung berbentuk corong dengan silia yang disebut nefrostom.
Dari nefrostom, hasil yang disaring tersebut kemudian dibawa melalui tubulus sederhana yang juga diselimuti oleh kapiler-kapiler darah. Pada tubulus ini terjadi proses reabsorpsi bahan-bahan yang penting, seperti garam-garam dan nutrien terlarut. Air dan zat-zat buangan dikumpulkan dalam tubulus pengumpul, yaitu suatu wadah yang merupakan bagian dari nefridea untuk selanjutnya dikeluarkan melalui lubang ekskretori di dinding tubuh, yang biasa disebut nefridiofor. Berikutnya yaitu mekanisme ekresi pada hewan vertebrata. Yang pertama ada ikan air tawar. Ikan memiliki bentuk ginjal yang berbeda sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Pada ikan air tawar, kondisi lingkungan sekitar yang hipotonis membuat jaringan ikan sangat mudah mengalami kelebihan cairan. Ginjal ikan air tawar memiliki kemiripan dengan ginjal manusia. Mekanisme filtrasi dan reabsorpsi juga terjadi pada ginjal ikan. Mineral dan zat-zat makanan lebih banyak diabsorpsi, sedangkan air hanya sedikit diserap. Dengan sedikit minum dan mengeluarkan urin dalam volume besar, ikan air tawar menjaga jaringan tubuhnya agar tetap dalam keadaan hipertonik. Berikutnya adalah mekanisme ekskresi pada ikan air laut. Ekskresi amonia dilakukan dengan cara difusi melalui insangnya. Ikan yang hidup di air laut memiliki cara adaptasi yang berbeda. Ikan air laut sangat mudah mengalami dehidrasi karena air dalam tubuhnya akan cenderung mengalir keluar ke lingkungan sekitar melalui insang, mengikuti perbedaan tekanan osmotik. Ikan air laut tidak memiliki glomerulus sehingga mekanisme filtrasi tidak terjadi dan reabsorpsi pada tubulus juga terjadi dalam skala yang kecil. Oleh karena itu, ikan air laut beradaptasi dengan banyak meminum air laut, melakukan desalinasi, atau menghilangkan kadar garam dengan melepaskannya lewat insang. Berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ekresi nitrogen dibedakan jadi dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor eksternal terdapat suhu air, salinitas, dan pH air, sedangkan pada faktor internal terdapat ukuran ikan, kondisi ikan, dan jenis ikan. Berikut ini adalah sumber referensi yang kami gunakan dalam penugasan kelompok kami. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.